Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dongku sawangan jantungku, kemarem kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Selamat malam orang baik. Sehat berkah bagi kita semua. Doa terbaik buat teman-teman. Mas Tulus cuma bisa mendoakan semoga kita semua dalam keberkahan, sehat raganya, lancar rezekinya, berkah hidupnya, dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya robbal alamin. Piye guys, ini hari libur ya. Hari libur tuh Mas Tulus tetap bikin video. Bukan tetap video sih. Ini cuman hal yang aku rasakan, dan artinya juga siapa tahu jadi bahan pembelajaran buat teman-teman. Jadi di video ini aku pengen menyampaikan apa yang disampaikan yang baru saja ke saya. Mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran. Sekali lagi saya tidak mengajari, saya tidak menyarankan, saya juga tidak menggurui siapapun. Di sini kita sama-sama belajar ya. Oke, terima kasih banyak. By the way, kalau hari Senin memang Mas Tulus nggak ada video ya. Kalau yang lama mungkin sudah tahu, yang baru mungkin baru tahu. Saya jelaskan, Sabtu Minggu saya kerja di entertain, kerjaan saya di musik. Itu kerjaan saya sudah lama. Mau tahu Mas Tulus ini siapa sih sebetulnya? Silahkan ketik aja di Google Big Tulus, nanti keluar semua. Di media online mana, di TV mana, teman-teman akan tahu. By the way, itu bukan berarti saya pamer saya pernah nyanyi di TV, enggak, itu pekerjaan Mas Tulus di luar YouTube, jadi teman-teman harus paham. Kalau Sabtu Minggu saya balasnya slow respon, kemudian hari Senin saya nggak ada video, teman-teman jangan nyari, karena emang kalau itu sudah waktunya Mas Tulus untuk istirahat ya. Dan kalau dulu kan kita sering live, sekarang enggak, jadi mohon pengertiannya. Satu lagi juga, teman-teman yang suka atau tidak suka, saya tuh sekali lagi nggak pernah maksa teman-teman untuk suka atau benci sama saya. Ya, saya tahu mungkin orang yang sudah lama nonton tiba-tiba benci gara-gara bahasa, gara-gara cara saya. Kemudian yang belum nonton tiba-tiba benci, nggak suka dengan kosakatanya, nggak suka dengan orangnya, cara pembahasannya dan seperti apa. Aku nggak bisa mengontrol itu dalam hidupku. Jadi sekali lagi, kalau memang teman-teman tidak suka pun saya minta maaf, karena saya sebatas manusia biasa yang tidak bisa menyenangkan semua orang, dan tidak selalu apa yang kalian mau dari saya bisa saya lakukan ke kalian. Jadi saya minta maaf, semoga ada kesadaran antara satu sama lain supaya apa ya, nggak ada prasangka yang nggak gitu. Apalagi kalau dari awal saya sudah jelaskan, mau konsultasi sama Mas Tulus tuh boleh, konsultasi boleh, tapi ya maksudnya syaratnya sabar. Saya nggak ada bayarannya. Bahkan seikhlasnya tuh nggak ada 0% lah istilahnya, nggak ada 0 rupiah lah. Jadi saya tuh seikhlasnya, dalam arti ikhlas menerima kesabarannya untuk dibalas, itu intinya ya. Jadi mohon difahami. Kemudian juga teman-teman yang kirim-kirim pertanyaan ke saya, kalau bisa jangan basa-basi terus lagi dan lagi,
ini soal among-among ya teman-teman. Jadi banyak banget teman-teman tuh nggak tahu apa memang mereka tuh kalian tuh nggak nonton videonya atau kalian itu memang pengennya nanya langsung, dan aku nggak mungkin menjawab pertanyaan yang sama untuk beberapa orang yang sama di hari yang sama teman-teman. Jadi aku sarankan buat yang mau ikut among-among, yang mau tanya among-among, kalau DM saya cuman tanya bagaimana rinciannya, seperti apa itu among-among, kemudian apa sih among-among itu, teman-teman mungkin boleh tonton videonya. Karena hari ini saya buka WhatsApp ada 7 orang yang nanya soal rincian among-among. Dan di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan. Kalau saya jawab semua 7 orang itu, saya rasa saya akan buang waktu teman-teman. Yang lain akhirnya nggak kebales. Jadi saya ngapunten, saya minta maaf kepada teman-teman semua. Kalau memang tanya soal among-among silahkan tonton videonya ya. Nanti kita buat video season 2-nya juga, penjelasannya seperti apa. Terus yang WhatsApp Mas Tulus kan akeh ketumpuk-tumpuk nanti ya teman-teman. Jadi ngapunten sekali. Kalau WhatsApp jangan ada basa-basi. Basa-basi boleh tapi langsung to the point, ke intinya. Jadi kayak Mas Tulus apa kabar? Sehat ya Mas? Nggih. Kulo niku niki, tanggal lahir kulo ini. Nah kan sudah dijelaskan cara mendeteksi soal saya mau ikut among-among, saya pengen mendeteksi tubuh saya punya bajang apa enggak. Caranya sudah Mas Tulus jelaskan semua. Tapi di sini teman-teman masih nanya, cara saya pengen tahu anak saya laki-laki apa perempuan, bagaimana saya itu. Kalau saya jelaskan terus-terusan teman-teman, ini dalam satu hari itu 7 orang yang nanya itu. Jadi aku agak, aduh piye yo, nggak tak jawab. Aku merasa itu sebuah pertanyaan, aku jawab kok aku sudah menjabarkan secara detail ya teman-teman. Jadi sepindah malih saya nyuwun ngapunten, saya minta maaf bahwa saya nggak bisa menjelaskan satu-satu, dan saya juga nggak bisa menyenangkan teman-teman. Like seneng karo responku ya syukur, ora seneng ya Mas Tulus nyuwun ngapunten. Di video ini saya nggak nyari pembelaan ya, tapi supaya jadi bahan pembelajaran aja buat teman-teman, seperti itu. By the way, besok Selasa. Hari ini kan Mas Tulus libur ya. Selasa besok kita bikin apem teman-teman. Alhamdulillah sudah rencana dari awal mau bikin sebetulnya, tetapi memang antara hari Senin atau Selasa karena kan saya libur. Kalau sudah hari Rabu tim masak sudah repot, yang satu mau ini prepare buat nasi bok dan seterusnya. Jadi kegiatannya sudah padat. Alhamdulillah ada hamba Allah yang baik yang punya usaha tape premium. Teman-teman, saya nggak muji, saya nggak menjilat beliau, saya juga nggak disuruh endorse. Beliau lillahi ta'ala ngasih saya buat bikin apem, buat sedekah. Itu dikasihnya 25 apa 24 box tadi. Mungkin ada sekitar 30 kilo kalau tidak salah. 30 kilo mungkin ya, mohon maaf ya. Jadi satu kardus besar, nanti kita bikin apem, setengahnya kita bikin apa kek, makanan apa, nanti kita tambahin buah dan seterusnya. Jadi aku menemukan produk beliau itu di salah satu supermarket teman-teman. Dulu pertamanya dikirim, kemudian pas aku cek, loh ini kan produknya si Mbak Cantik itu ada di supermarket. Ternyata produknya beliau tuh benar-benar premium yang memang untuk konsumsi yang dijualnya hanya di supermarket premium atau supermarket kelas atas lah gitu. Makanya ketika beliau, Mas saya kirim tape ya, kami langsung alhamdulillah tapenya beliau kan premium ya, jadi gitu. Dan aku nggak promosiin juga ya teman-teman, karena memang aku ndak di endorse, aku nggak sengaja, bukan aku mempromosikan usahanya, tapi emang premium enak tenan tape ini tak akoni. Jadi ya matur nuwun yang sudah kirim tape, mudah-mudahan nanti tambah lancar usahane, berkah terus. Wong aku ora omong kosong, wong anak etika bayi itu ada tika ada japi, makan tape itu nggak mau berhenti sampai kami jangan, itu kan ragi ya, ada raginya, takutnya nanti buat bayi nggak bagus, itu nggak mau berhenti karena memang enak tak akoni. Nek gor neng kelas-kelas neng pasar karuku ya tuh jauh sekali gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak E, terus teman-teman juga yang gini, banyak yang DM saya untuk bertanya, Mas Tulus buka donasi nggak buat apem? Besok itu kita bikin mungkin nggak banyak, mungkin antara 100 sampai 50 sampai 100 box ya, dan itu nanti tapenya kita buat apem, separuhnya ini separuhnya itu gitu ya. Jadi
saya memang tidak membuka donasi. Neng nek misale jenengan atau kalian mau ikutan, mau berbagi ke kita, mau nambahin nanti silahkan. Tapi jangan banyak-banyak karena kita nggak butuh banyak, nggak mungkin jutaan teman-teman. Jadi saya nambah yo 100, 200 tak tukokne jeruk, tak beliin pisang, nanti tak beliin apa. Jadi bisa ditambah makanannya gitu loh, ngerti? Maksudnya misalnya apem campur apa gitu, ya. Oke. Besok diinfokin teman-teman. Jadi besok kita akan bikin apem yang hadiahnya kita mau niatkan untuk bayi-bayi bajang yang ikut Mas Tulus, bayi bajang teman-teman yang ikut Mas Tulus biar jadi keberkahan. Allah sampaikan pahalanya kepada mereka. Amin. Seperti itu ya. Oke, sudah 8 menit. Nah, kenapa tiba-tiba ada video Mas Tulus sedangkan hari ini libur? Nah, ini saya ingin menjabarkan beberapa hal yang disampaikan Eyang baru aja. Kalau teman-teman tidak suka dengan intro musiknya, saya minta maaf, silahkan digeser saja. Ini memang ada pembahasan atau hal yang harus saya sampaikan ke teman-teman supaya jadi pemahaman aja. Bukan berarti saya marah, saya kesal, enggak, demi Allah. Tapi supaya untuk rule ke depannya biar lebih difahami dan enggak ada salah paham. Nanti apa ya? Sing kleru mangga Mas Tulus, soalnya Mas Tulus kan senternya di sini. Kadang-kadang tetap disalahkan. Kok ngeresponnya begini, kok ininya begini, kok ininya begitu. Sekali lagi ya kan aku nggak iso tadi seperti yang kalian mau toh ya. Jadi aku nggak bisa sebenarnya tidak ada masalah, tetapi artinya takutnya teman-teman jadi berprasangka yang tidak. Kalau tidak saya jawab pertanyaannya ya, karena saya merasa saya sudah jawab, saya jelaskan sedetail-detailnya. Ya, kalau sudah mau ikut tamu ngomong harus begini, kemudian tanggal lahir saya harus dikirim, harus gitu ya. Jadi supaya tidak terlalu bayang wong pitu nanya satu pertanyaan dalam satu hari itu agak rancu buat saya karena masih banyak orang-orang lain yang sudah nunggu berbulan-bulan pengen dijawab sama Mas Tulus ngaten ya. Apa hal yang pengen Mas Tulus sampaikan malam ini? Jadi jujur di sini sedang dalam kondisi dingin teman-teman. Cuacanya sedang dingin, hujan dari siang sampai ketemu malam, bahkan sampai sekarang masih gerimis untuk Jakarta. Tetapi jujur saya merasakan hawa yang agak tidak biasa. Meskipun sedang hujan, saya tidak ngerasa dingin, saya malah ngerasanya gerah. Kering, mengkilap ya guys, gitu loh. Jadi ini masih mengkilap terus, keringatnya nggak berhenti. Jadi bukan cuaca yang panas, tetapi hawa yang panas yang saya rasakan tidak sewajarnya. Menurut aku malam ini agak berbeda dan ini aku rasakan setelah pulang dari Ketapang. Jadi ya 2 hari ini Mas Tulus numpang makan di Ketapang kayaknya. Jadi kebetulan malam ini tuh ngerasa kayak nggak enak, nggak nyaman. Terus aku tadi ngobrol sama Eyang sebentar sambil nonton YouTube, sambil spill. Pengen istirahat cepat sebetulnya dari teman-teman. Jadi kalau bisa aku pengen cepat banget istirahatnya. Tapi tiba-tiba pas aku bilang ya Allah ladang duwurki, aku ngidupin AC. Di luar tadi aku ngerasa dingin teman-teman. Pas aku pulang ke sini kan kehujanan. Dan aku ngerasa dingin, tapi setelah di rumah, setelah aku duduk, setelah selesai pakai baju mandi dan seterusnya, aku ngerasa gerah hawa panas yang tidak biasa. Pas aku ngobrol sama Eyang, ada sebuah celetukan Eyang yang menurut saya sepertinya ada benarnya bahwa hawa panas yang saya rasakan tidak sewajarnya malam ini tuh merupakan simbol kegaduhan yang masih sangat berpotensi terjadi di negara kita dari sisi kepemerintahan, dari sisi kebijakan. Jadi teman-teman, kalian tahu sudah ada demonstrasi soal Indonesia gelap. Jujur itu sangat mungkin ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu. Kemudian ada pembakaran foto wakil presiden. Ada tuntutan pelengseran presiden dan juga wakil presiden. Ada ketua partai yang melarang anggotanya yang sudah terpilih menjadi kepala daerah untuk ikut bimbingan dalam retret di pemerintahan kita. Di Yogyakarta ada demonstrasi yang sepertinya lumayan ricuh. Jadi itu hal-hal yang saya rangkum dari setelah ngobrol sama Eyang tadi. Jadi aku tuh emang Sabtu Minggu kan kerja teman-teman. Jadi aku nggak fokus untuk melihat berita-berita tertentu yang aku nggak bisa lihat. Video sebelumnya itu 3 hari berturut-turut sudah saya buat dalam 1 hari. 3 hari itu video 3 hari dari Jumat,
Sabtu, Minggu itu saya buat di hari Kamis semua. Jadi memang nggak ada syuting-syuting, sibuk ngurus kerjaan yang aku tuh nggak fokus ke situ. Nah ini tadi aku cari semua barusan. Jadi setelah aku tahu ternyata, weh ini masih ada hal yang apa namanya, hawa panasnya berhubungan dengan itu gitu loh. Lalu Eyang mengatakan sebuah kata-kata yang menurut saya juga masuk akal bahwa eh, oke, kita mungkin ngerasa hawa panasnya juga akan menyerang kita, akan berdampak kepada tubuh kita. Hawa ya, bukan cuaca teman-teman. Hawa panas atau hawa gerah yang tidak biasa. Tetapi ini kalau bisa kita juga jangan justru menjadi sumbangsih, karena menurut versinya Eyang, hawa panas ini akan terus-terusan panas kalau kita semua tidak bisa sareh, alias legowo, alias tidak cawe-cawe, alias tidak ikut campur dengan itu. Kita kan masyarakat Indonesia, Mas Tulus. Kita kan rakyat Indonesia. Wajar dong kita menyampaikan aspirasi yang kita sampaikan untuk pemerintah. Betul, saya juga sangat apa ya? Ya nggak masalah, itu hak asasi setiap orang. Cuma untuk saat ini karena yang menyampaikan bahwa kita sedang diharapkan untuk tidak terlalu gaduh, tidak terpancing, tidak terpicu. Bahkan yang tuh berkali-kali ngobrol sama aku malam ini ngomong soal bahasa sareh. Seng sareh, seng sareh, seng sareh. Dia sering banget mengucapkan kata itu. Artinya beliau melarang kita untuk terlalu boleh kita jadi masyarakat Indonesia punya hak. Setiap masyarakat Indonesia, setiap manusia punya hak aslinya masing-masing. Boleh mengatakan, boleh berargumen, boleh berspekulasi, boleh menyampaikan aspirasi, tetapi kalau bisa untuk sekarang ini analisa saja dulu, terus jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi. Kenapa? Karena kalau ini kita semakin terprovokasi, ambisi, amarah kita akan terpicu, akan membuat hawa panasnya lebih mendidih, kemudian bisa memicu musibah yang seharusnya tidak terjadi jadi marak terjadi. Ini yang disampaikan Eyang Lukito, teman-teman. Jadi beliau juga menyampaikan bukan berarti kita tidak berkontribusi untuk negeri kita, tetapi saat ini Eyang tadi bilangnya apa yang lagi banyak orang-orang yang cari topeng, lagi banyak orang-orang yang ingin menunjukkan taring. Itu versinya Eyang ya. Beliau menyampaikan sekarang lagi banyak manusia yang sedang menunjukkan topengnya, menunjukkan taringnya, menunjukkan bahwa dia seperti ini, dia seperti itu. Jadi kita sekarang mendingan nonton dulu, jangan terprovokasi. Masalah ya teman-teman, kalau kita juga terprovokasi ke bawah, akhirnya nanti akan ada hawa panas yang berlebihan, kemudian menjadi perkara dan pemicu musibah. Jadi ini yang disampaikan Eyang, makanya Eyang berkali-kali bilang seng sareh, ndak usah melu-melu. Kenapa kita dilarang ikut-ikut? Karena beliau menyampaikan bahwa seleksinya akan dilakukan oleh tangan Tuhan, entah lewat leluhur, entah lewat alam. Ini semacam ada pembersihan yang dilakukan oleh leluhur kita, atau artinya ada campur tangan naungan tertentu untuk Nusantara yang juga bisa memilah atau membersihkan, sehingga ketika ini kita mungkin pikiran kita kalau kita nggak menyampaikan aspirasi kita nggak bisa di ini dong Mas Tulus, kita harus mungkin gitu ya. Tapi percayalah dengan tangan Tuhan bahwa nggak ada yang tidak mungkin bagi tangan Tuhan. Jadi yang becek ke titik olo ketoro tadi disampaikan juga bahwa yang benar akan terlihat benar, yang salah akan terlihat salah. Nah, artinya di sini kita bukan tidak diperbolehkan ya, sementara waktu untuk sareh dulu, untuk tahan dulu, untuk tidak terikut dengan ambisi-ambisi emosional dan seterusnya, supaya menahan hawa panas pemicu musibah tadi tidak terjadi. Kenapa? Lalu kalau kita nggak ikut campur, siapa yang akan turun tangan? Alam, leluhur, tangan Tuhan itu yang akan menentukan. Ada semacam pembersihan yang sedang dilakukan kepada manusia-manusia yang
seakan-akan sedang menunjukkan ini cara gue begini, ini gue harus begini, ini caranya saya harus terlihat wah di depan semua orang. Saya harus kelihatan hebat di depan semua orang. Manusia sekarang sedang seperti itu. Saya nggak bilang oknumnya siapa, tetapi kita bisa lihat sendiri ekspresi, kemudian nilai apa yang beliau ingin terapkan segala sesuatunya itu kayak semacam target pribadi yang sedang mereka bentuk, dan ini bukan 1-2 pejabat atau kepala daerah. Artinya ini sedang muncul, sedang marak di beberapa kepala daerah menurut versinya Eyang. Saya tidak menyebut oknum tertentu, saya tidak mengarahkan ke oknum siapapun, pejabat apapun, ya. Yang pasti mereka adalah kepala daerah. Artinya mereka memimpin daerah-daerah tertentu. Bisa jadi juga beberapa poin yang lain diarahkan kemana-mana, silahkan. Tapi ya, masyarakat Indonesia bukan masyarakat yang bodoh lah. Sekarang sudah cerdik, sudah cerdas. Mereka juga bisa mengukur, ki kok ngene toh parane kepiye, mau gimana ini negeri kita. Kok pemimpinnya kayak ngene, dari awal kayaknya kayak gini, kok sekarang begini. Kayak mau apa, kayak mau begitu, kayak mau ini. Nah ini aku rasa setiap kebijakan pemerintah itu pasti sudah diukur. Jadi salah atau tidaknya, pro dan kontra itu biasa. Kalian terima ya, gimana caranya pemerintah bisa godok lagi kalau mereka pasti sudah diukur semua. Oh ini anggaran dipangkas begini-begini, tujuan untuk ini. Oh ini. Nah jadi kita melihat bukti saja dulu. Nah maksudnya Eyang ini seperti itu. Kita lihat kerjanya mereka dulu. Kita nggak usah mengotori diri kita dengan ambisi, sing sareh khususnya, kemudian jangan mudah terprovokasi supaya amarah ambisi kita tidak terlalu besar, tidak memicu musibah yang ada di kita. Karena gaduh ini kemungkinan akan semakin besar, kegaduhan akan semakin luas. Jadi Eyang memberikan clue itu. Kenapa Eyang melarang kita untuk seperti itu? Kita diharapkan untuk membasrahkan ini kepada tangan Tuhan. Karena Eyang menyampaikan akan ada pembersihan yang lumayan besar-besaran di sini. Ada yang baru dilantik tiba-tiba kena kasus korupsi, nongol nanti ketahuan sendiri. Ada yang kelihatannya orangnya baik di publik, ternyata di belakang maaf dalam tanda kutip bejat. Jadi ini hal-hal seperti ini akan terbuka sendiri. Biarkan tangan Tuhan, biarkan tangan alam yang berbicara, biarkan leluhur Nusantara membuktikan bahwa mereka tuh masih ngiringin kita sampai sekarang. Itu akan dibuktikan sendiri. Jadi yang maunya seperti itu. Dan kenapa beliau menyampaikan ini? Ya memang secara penyampaian beliau masih ada potensi dengan skala yang cukup besar. Jadi ditunggangi atau tidak itu juga harus diukur. Dimanfaatkan oleh oknum tertentu itu juga harus diukur. Tidak semua ada tunggangannya. Tetapi kalau ditunggangi ini juga sangat mungkin ketika orang justru lakuin ini dibayar buat ini, itu juga sangat mungkin. Meskipun kemungkinannya bisa 50-50, bisa iya bisa tidak, dan artinya kita nggak bisa juga mengkategorikan segala sesuatunya akan memicu sesuatu yang salah atau selalu ditunggangi, tidak. Tetapi ada oknum-oknum pasti yang bisa jadi memanfaatkan ini karena memang pro dan kontra terkait dengan kepemerintahannya, dengan kepemimpinannya mungkin sedang kurang bagus atau tidak sesuai dengan harapan masyarakat sekarang, khususnya orang-orang yang mungkin katanya membela masyarakat, contohnya kayak mas-mas mahasiswa, mbak-mbak mahasiswa yang sekarang dikategorikan sebagai pembela kita, penyambung aspirasi kita. Jadi ya mudah-mudahan mereka betul-betul menyampaikan sesuatu sesuai dengan aspirasi yang mereka tanam, yang mereka dapat dari rakyat, bukan karena memang ada dalam tanda kutip tunggangan dan seterusnya. Amin. Berarti karena ada peringatan seperti ini, kegaduhan masih ada dengan skala yang lebih besar. Ini nanti bisa dari daerah, dari daerah ke pusat, segala macam tuh masih betul-betul ada guncangan. Jadi saya sudah menyampaikan juga ketika di 2025 ini kepemerintahannya bisa adem sebulan 2 bulan gaduh, adem sebulan 2 bulan gaduh, itu yang masih muncul. Oke, karena potensi kegaduhannya masih ada, jadi teman-teman ingat pesan Eyang sing sareh, jangan ikut-ikutan, jangan kepancing-pancing,
stay dengan urusan kita saja, fokus untuk ngasih makan anak dan istri, fokus dengan tugas kita sebagai manusia yang harus beribadah kepada Tuhan, kemudian juga tetaplah menjadi orang baik. Seperti itu. Dia nakal ya nggak apa-apa, sekarang harus belajar terus yang lebih baik. Karena orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah ngelakuin salah, teman-teman, tapi orang yang ngelakuin salah tapi memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahannya. Apa kalian pikir saya orang baik-baik? Saya juga bukan orang baik. Ya, saya orang yang sedang belajar jadi baik. Seperti itu. Sepindah sekali lagi saya minta maaf kepada semuanya yang kalau saya tidak bisa jadi seperti yang kalian mau, ya. Oke, karena saya nggak akan pernah bisa jadi seperti itu. Kalau toh saya bisa jadi seperti yang kalian mau, mungkin hanya kebetulan. Ketika saya tidak jadi seperti yang kalian mau, harus ngene, harus ngono, harus begini, harus begitu, saya angkat tangan. Ya, yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Saya juga hanya manusia biasa. Saya nggak bisa mengontrol orang suka, benci, sayang, cinta, atau bahkan jadi musuh buat saya, ya. Oke, terima kasih, semoga manfaat. Maaf, ini bukan menggurui, saya hanya menyampaikan pesan Eyang. Ingat sing sareh, fokus dengan urusan kita, jangan terprovokasi, kemudian ukur semua untuk mengurangi nafsu amarah kita, karena itu akan dimanfaatkan. Ingat juga bahwa kegaduhan bisa datang dari hal kecil, dari daerah sampai ke pusat. Jadi ini juga harus kita kawal, bukan berarti kita angkat tangan, kita kawal sama-sama, tetapi untuk saat ini mendingan sing sareh dulu. Buktikan bahwa tangan Tuhan itu luar biasa, ya. Oke, ini jam 09.00 guys di sini, ya. Oke, Mas Tulus juga harus cepat istirahat karena besok pagi saya juga harus ke sana. Doanya semoga lancar sesuai bagi apemnya. Ingat teman-teman yang nambahi jeruk, nambahi opo, sing tinggu jajan ya boleh, monggo nanti DM aja. Tetapi kita buatnya tidak dengan skala besar ya teman-teman. Paling kalau dihitung satu paket sekitar 15 ribuan ya, satu paket mika. Nanti kita membuat mika packing gitu. Lillahi ta'ala, saya sebetulnya memang niat semua dari saya pribadi, tapi ada yang nambahin orang baik, nambahi Arab nyai tapi alhamdulillah, karena beliau juga tergerak hatinya buat membantu teman-teman. Nambahi, tak tambahi Mas Tulus, nambahi snack yuk boleh, monggo kerso ya, saya juga nggak melarang, tetapi waktu terakhirnya besok dan jangan banyak-banyak. Atur nuwun nggih orang baik, terima kasih. Semoga jadi teman tidur. Maaf hari Senin gak ada video, anggaplah ini video ekstra buat temenin kalian. Disclaimer, ini hanya pesan yang disampaikan, yang bisa benar bisa tidak. Apakah kalian sama merasakan hawa gerahnya? Tulis di kolom komentar ya. Oke. By the way, teman-teman yang mau ikut ngomong silahkan cek kolom deskripsi ya. Kolom komentar Mas Tulus sematkan paling atas ke situ. Oke. Transfernya nggak ada minimal maksimal, terserah. Teman-teman yang mau tahu detailnya, kalian mau dicek misalnya apa, dengan WA-nya langsung dengan kronologinya. Ya, ingat WhatsApp-nya dengan kronologinya. Mas, saya pernah gini di tahun ini, terus saya diklaim keguguran, usia kandungan saya segini. Kalau nggak tahu misalnya saya dulu pernah nakal, saya dulu pernah begini, pernah begitu, tanggal lahir saya ini, nama saya ini, bapak kandung saya ini, tolong deteksi. Ya, sudah saya jelaskan ya. Saya nggak bisa balas satu-satu. Saya mohon maaf sekali lagi kalau saya nggak bisa jadi seperti yang kalian mau ya. Oke, kalau nggak jadi seperti yang kalian harapkan, saya minta maaf, nggak sesuai maksudnya. Oke. Sehat berkah untuk semuanya. Semoga jadi teman tidur dan bisa tak edit, tak tayangkan malam ini juga. Oke, selamat istirahat orang baik, mimpi indah. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.